Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Aswati dengan aliran NIM 21. Di sini saya akan memaparkan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Lalu ada mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, aplikasi dalam teknologi. Yang pertama ada getaran. Nah, getaran itu apa sih? Getaran disebut juga osilasi. Nah, getaran atau osilasi dalam sains didefinisikan sebagai getaran periodik suatu objek yang berulang secara teratur. Objek kembali ke tempat yang ditentukan setelah beberapa interval waktu. Nah, contohnya yaitu ada molekul dalam bahan solid atau padat yang bergetar di sekitar pos ekuilibriumnya. Nah, gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya, radar, dan gelombang radio dikarakteristikan sebagai getaran elektrik. Berikutnya ada getaran dalam interpretasi Al-Quran. Ayat yang mempresentasikan getaran telah disebutkan pada Quran Surat Al-Hajj ayat 35 yang berbunyi sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma ashabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, artinya orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Berikutnya ada besaran dalam getaran. Getaran juga memiliki amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Amplitudo ini merupakan jarak dari A ke B atau B ke C dengan B sebagai titik kesetimbangan seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, amplitudo disimbolkan dengan A dan memiliki satuan meter. Tentu, getaran memiliki beberapa besaran fisik yang dapat diukur, diantaranya periode, frekuensi, dan amplitudo dengan rumus T sama dengan T kecil per N dengan keterangan T besar periode getaran atau sekon, T lamanya waktu getaran dengan satuan sekon, N yaitu jumlah getaran atau ayunan penuh. Selain itu, getaran juga memiliki frekuensi, yaitu banyaknya getaran yang terjadi pada suatu objek dalam waktu 1 sekon. Nah, besaran ini dapat diketahui dengan rumus di samping, yaitu F sama dengan N per T, dengan keterangan F yaitu frekuensi getaran atau hertz atau per sekon, T yaitu lamanya waktu bergetar atau sekon, N yaitu jumlah getaran atau ayunan penuh. Ini ada gelombang. Secara sederhana, gelombang dapat diartikan sebagai getaran atau osilasi yang bergerak atau merambat, membawa energi dan momentum. Selain gelombang juga memiliki panjang gelombang dan cepat rambat. Panjang gelombang adalah jarak satu gelombang dengan satuan meter, sedangkan cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang selama waktu tertentu, sehingga memiliki satuan meter per second. Pembagian gelombang. Gelombang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembagian gelombang karena arah getaran, yang terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua ada pembagian gelombang karena mediumnya, yang terdiri dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada pembagian gelombang karena amplitudo dan fasenya, yang terdiri dari gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Cirinya yaitu gelombang transversal memiliki bukit gelombang dan lembah gelombang. Amplitudo gelombang transversal merupakan tinggi bukit dalamnya lembah gelombang. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang searah dengan arah getarannya. Nah, gelombang ini dihasilkan dengan memberikan tekanan secara periodik pada
salah satu bagian udara sehingga molekul-molekul udaranya di sekitar daerah tersebut ikut bergetar. Nah, cirinya gelombang longitudinal ini yaitu adanya rapatan dan renggangan. Berikutnya pembagian gelombang karena mediumnya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatannya membutuhkan perantara. Contohnya, gelombang mekanik ini diantaranya gelombang air laut yang merambat pada medium air, lalu gelombang bunyi yang merambat di udara. Nah, yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya, gelombang sinar X, cahaya, dan gelombang radio. Berikutnya pembagian gelombang karena amplitudo dan fasenya. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu merupakan gelombang yang bergerak dengan amplitudo tetap. Nah, untuk dapat meninjau simpangan pada suatu titik, maka dapat meninjau titik P. Nah, seperti gambar di samping ini. Yang kedua ada gelombang diam atau stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang terbentuk dari perpaduan antara dua buah gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Nah, dengan kata lain, amplitudo gelombang stasioner adalah sebuah fungsi terhadap waktu yang selalu berubah-ubah tergantung waktunya. Berikutnya ada bunyi. Nah, bunyi itu merupakan hasil getaran benda-benda sebagai sumber bunyi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumber tersebut. Selanjutnya ada cara terdengarnya bunyi, yaitu yang pertama ada sumber bunyi berupa sumber getaran, yang kedua ada medium atau zat perantara, yang ketiga ada alat penerima atau pendengar, atau masih dalam jangkauan dan tidak jauh. Ini ada karakteristik bunyi. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi tiga, yaitu bunyi infrasonik, lalu ada bunyi audiosonik, dan yang terakhir ada bunyi ultrasonik. Ini ada pemantulan bunyi. Jenis pemantulan bunyi ada dua, yaitu yang pertama gaung, merupakan bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bukti aslinya. Nah, hal ini menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Peristiwa seperti ini dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Yang kedua ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh, misalnya pada suatu lembah dan gunung. Lalu ada hukum pemantulan bunyi. Nah, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama. Lalu yang kedua ada sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, berikutnya ada manfaat pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cepat rambat bunyi di udara. Yang kedua ada melakukan survei geofisika atau mendeteksi lapisan-lapisan batuan yang mengandung minyak bumi, mendeteksi cacat dan retak pada logam, dan mengukur ketebalan pelat logam. Berikutnya ada nada bunyi, kuat bunyi, dan warna bunyi. Yang pertama, nada bunyi merupakan bunyi yang frekuensinya tetap. Nada bunyi bergantung pada frekuensi sumber bunyi. Semakin tinggi frekuensi sumber bunyi, semakin tinggi nada bunyi yang dihasilkan. Nah, sebaliknya, semakin rendah frekuensi sumber bunyi, semakin rendah nada bunyi yang dihasilkan. Yang berikutnya ada kuat bunyi. Kuat bunyi atau intensitas bunyi yaitu keras atau lemahnya bunyi yang terdengar. Kuat bunyi bergantung pada amplitudo. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya warna bunyi atau timbre. Nah,
Trimbe merupakan keunikan atau kekhasan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Setiap sumber bunyi mempunyai karakteristik warna bunyi yang berbeda, termasuk suara manusia dan instrumen musik, bahkan walaupun frekuensinya sama. Nah, berikut ada gambar macam-macam warna bunyi. Mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan dalam integrasi Al-Quran. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, salah satu syarat bunyi dapat didengar adalah adanya penerimaan gelombang bunyi atau pendengaran. Pendengaran merupakan alat indera yang diberikan oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan pada Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Selanjutnya, pendengaran pada manusia. Manusia dapat mendengar karena memiliki alat penerima bunyi, yaitu telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya, mekanisme pendengaran pada hewan. Pendengaran pada hewan juga memiliki fungsi yang sama seperti manusia, yaitu menangkap gelombang bunyi dari sumber bunyi. Biasanya mekanisme mendengar pada hewan digunakan untuk mendeteksi keberadaan makhluk, keberadaan makanan. Contohnya ayam yang dipanggil ketika akan diberi makan, maka ayam tersebut mendekat. Contoh lain pendengaran pada hewan yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, aplikasi dalam teknologi. Nah, sonar frekuensi biasanya dalam kisaran 20 kHz hingga 100 kHz sehingga menjadi satu alasan teknologi menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, selain fakta ultrasonik yang tidak terdengar, juga gelombang ini panjang gelombangnya lebih pendek sehingga memiliki lebih sedikit difraksi. Hal ini berakibat pancaran menyebar lebih sedikit dan benda yang lebih kecil dapat dideteksi. Nah, di mana saat alat USG mengirimkan sinyal atau gelombang menuju objek dan sinyal tersebut dipantulkan kembali sehingga menghasilkan bayangan gambar yang terlihat pada monitor. Dan selanjutnya ada miskonsepsi. Nah, siswa kesulitan dalam membedakan antara panjang gelombang dengan jarak gelombang, membedakan periode dengan waktu, dan membedakan amplitudo dengan simpangan. Untuk mengatasi hal ini, siswa dapat dilatih dengan melihat gambar di samping. Nah, ini ada kesimpulan, lalu ada glosarium, dan ini daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.